Halo teman-teman, untuk kali ini saya akan membahas kajian kritik sastra terhadap buku Friedrich Nietzsche yang berjudul Zarathustra. Sebelumnya, apa sih kritik sastra itu? Kritik sastra berasal dari dua kata, yaitu kata yang pertama adalah krites yang memiliki arti hakim. Kata tersebut diambil dari bahasa Yunani. Sebelumnya, kata krites itu juga memiliki beberapa pengertian seperti menghakimi dari kata krinen dan kata penghakiman dari kata kriterion. Jadi, untuk pengertian kritik sastra merupakan artinya hakim kesusastraan. Lalu di buku Friedrich Wilhelm Nietzsche merupakan filsuf Jerman yang berpikir bahwa Tuhan telah mati. Pada 1865, dia meninggalkan agamanya Kristen untuk melancarkan serangan kepada kaum teisme dalam bukunya The Speak Zarathustra. Dia menceritakan kehidupan melalui seorang tokoh bernama Zarathustra. Dengan tokoh ini, Nietzsche menjelaskan bahwa filsafat tidak akan berkembang apabila masih terbelenggu teologi yang mendominasi aturan dan nilai yang ada dalam masyarakat saat itu. Di sini, Zarathustra juga diciptakan oleh Nietzsche sebagai karakter yang jujur, karakter yang memiliki perspektifme di mana tulisan-tulisan tangannya berisi sejarah, persahabatan, angan-angan, kegembiraan, dan dukanya yang paling kelam. Dari bukunya itulah Nietzsche dikenal sebagai filsuf jujur dan berani mengungkapkan segala keburbukan manusia yang diselubungi berbagai dan cemerlang ketika dilihat dari luar. Inti prolog dari buku ini berisi sebuah cerita ketika Zarathustra sedang berada di tengah keramaian pertunjukan penari tambang. Dia berteriak, "Tuhan telah mati!" Seketika orang-orang di sekelilingnya mengatakan dia tidak waras. Zarathustra mengatakan bahwa manusia adalah sebuah jembatan antara hewan dan adi manusia, atau yang di buku itu disebut sebagai manusia unggul. Orang yang menyeberangi jembatan itu bisa jatuh ke kanan atau ke kiri kapan saja ketika bimbang. Artinya manusia harus menentukan sebuah pilihan maju atau mundur. Perlu usaha dan tekad untuk menjadi seorang manusia yang unggul. Dan bagi mereka yang gagal akan terjatuh dan tertinggal, kemudian dilupakan begitu saja. Mereka yang gagal tetap menjadi manusia hingga mati, seperti halnya manusia menertawakan seekor kera. Akan sama halnya dengan ketika adi manusia menertawakan manusia. Sabda Zarathustra merupakan rangkaian syair yang alurnya rumit. Pembaca hendaknya menguasai setiap kata kalimat serupa majas. Kesulitan penerjemah dalam mengartikan arti dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris menjadi kekurangan buku ini. Namun, di balik bahasanya yang tidak mudah dipahami, buku setebal 497 halaman ini dapat memperluas cakrawala pembaca dan memberi pengaruh terhadap penulisan filsafat menjadi lebih bermutu. Kata-kata yang awalnya sulit dimengerti menjadi lebih mudah dipahami lewat syair-syair Zarathustra dalam bentuk aforisme, prinsip atau doktrin kebenaran Nietzsche yang sudah dianggap umum. Selain itu, buku bercover wajah Nietzsche ini menuliskan banyak nasihat yang baik tanpa menggurui pembacanya. Poin terpenting dari buku ini adalah pembaca bebas menentukan apakah Zarathustra merupakan sosok yang berani dan jujur, ataukah yang seringkali disebut sebagai iblis oleh sebagian besar orang. Akhirnya, para pembaca lah yang berhak menentukan antara baik dan buruk seorang Nietzsche itu sendiri. Jadi sekian kajian kritik sastra untuk buku Nietzsche yang berjudul Zarathustra. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.